wabarakatuh. Pada hari ini Senin tanggal 23 November jam 11 ya, saya melaksanakan uji kinerja atau UKIN. Nama Bagus Asongko, nomor peserta 2015 00 12 88 29, nomor NIM 2090 12 49 5139. Untuk uji kinerja ini saya mengambil materi tentang menerapkan instalasi software aplikasi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ya, saya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masuk. Ini pakai hand sanitizer. Ini silakan. Silakan, banget. Yang kosong ya, jaga jarak ya, jaga jarak, jangan terlalu dekat. Satu meja diusahakan satu orang ya, satu meja satu orang. Paketnya ya, kalau yang ditaruh di laci maka dipakai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya ya, Pak Bagus Asongko. Pada mata pelajaran kali ini nanti kita akan melanjutkan pertemuan yaitu tentang penerapan instalasi software aplikasi. Sebelum saya mulai, gimana kabarnya? Ya. Silakan Ketua kelas untuk memimpin doa supaya pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Silakan Ketua kelas memimpin doa. Siap, gerak. Sebelum mengalami pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan berdiri dulu. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia berbangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, silakan duduk anak-anak. Oke ya, kita absen dulu. Habib, Amiruddin, Ilham, Ada. Irfan, Dafa, Maulana, Primas, Saiku,
Vika, Yuna, Yuna pakai jaket lagi sakit ya? Ya, Oh ya, apa? Saya ingatkan di saat pandemi saat ini ya, corona ini, nah kita kan tidak ingin ya terjangkiti oleh penyakit tersebut. Saya mengingatkan untuk selalu melakukan apa yang namanya 3M. Yang pertama, seperti yang kalian lakukan hari ini, yaitu memakai masker. Yang kedua, sering-sering mencuci tangan. Ya, itu. Yang ketiga, menjaga jarak. Karena virus corona itu menyebar bisa melalui media apapun ya. Jadi kalian harus tertib. Jangan sembarangan, misalkan habis salaman ya segera mencuci tangan, terus jauhi kerumunan. Kalau semisal kalian keluar rumah ya harus pakai masker. Ya, itu pesan dari saya. Dan kita semua berharap baik kita dan keluarga kita terhindar dari virus corona. Gitu aja ya. Sebelum kalian nanti praktek ya dalam menginstal aplikasi, terus saya ingatkan yaitu tentang K3L ya. K3 itu penting karena nanti yang kamu install itu adalah laptop atau PC ya. Kenapa kok penting? Karena di laptop atau PC itu sendiri kan ada aliran listrik ya. Kamu harus perhatikan K3L. Mungkin kamu ke dalam ruangan ini memakai sepatu ya, atau mungkin memakai gelang anti listrik ya. Jadi harus diperhatikan K3L. Materi kemarin yaitu tentang internal driver ya, saya sudah bisa. Terus sekarang saya tanya, apa itu software aplikasi? Pertama itu. Yang kedua, apa contoh penggunaan software dalam kehidupan sehari-hari? Ya, itu adalah pretest ya. Jadi materi ini sebelum saya terangkan lebih lanjut, silakan kira-kira apa itu software aplikasi? Yang kedua, apa contoh penggunaan software dalam kehidupan sehari-hari? Silakan nanti dijawab ya. Motivasi dari ini yaitu tidak ada seorang pun yang bisa kembali ke masa lalu dan memulai awal yang baru lagi. Tapi semua orang bisa memulai hari ini dan membuat akhir yang baru. Ini saya kutip dari Maria Robinson. Artinya apa? Kita mungkin boleh ya menyesal, ya menyesali kehidupan yang sebelumnya kemarin. Tapi apakah kita harus selalu menyesal? Kan enggak. Karena apa? Roda kehidupan itu selalu berputar. Ya. Kenapa kita lama-lama dalam menyesali suatu kesalahan kita? Kesalahan itu terjadi mungkin karena kita, tapi dari kesalahan itu kita harus bisa menjadikan kesalahan kita itu sebagai pelajaran. Ya, sebagai pelajaran supaya apa? Supaya kita ke depan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Karena sebagai pelajar harus mampu untuk menciptakan suatu karya yang inovatif. Ya, karya-karya yang bisa digunakan untuk minimal untuk diri kamu sendiri. Dan lebih bagus lagi kalau karya yang kamu hasilkan itu bisa digunakan oleh orang lain, seperti itu. Itu harus kamu tanamkan dalam diri kamu sendiri. Mungkin sekarang kamu kesulitan, bukankah belajar itu memang prosesnya sangat pahit, ya kan? Nah, kalau kita bisa belajar ya, terus belajar meskipun pahit, kita lama-lama akan menikmati apa yang dinamakan dengan kesenangan. Bayangkan seandainya kamu belajar malas-malasan, tidak berdisiplin ya, terus selalu malas, tidak disiplin, atau mungkin kamu ya kalau hari ini mungkin artasen ya kalau bahasa Jawanya, itu nanti kamu bayangkan, kamu mikirlah 5 tahun atau 3 tahun ke depan kamu mau jadi apa ya, mau jadi apa kalau seandainya kamu selalu seperti ini ya. Jadi kamu harus mulai bangkit ya, mulai
memupuk rasa percaya diri supaya kamu dapat menjadi orang yang sukses. Itu ya pesan dari saya. Baiklah anak-anak, kita mulai pembelajaran pada hari ini. Jadi nanti kita akan belajar tentang menerapkan instalasi software aplikasi ya. Terus ini kalau kita lihat dari peta konsepnya, ini ada kompetensi dasar pengetahuan KD 3 dan kompetensi dasar keterampilan KD 4. Nah kemarin kan kita sudah belajar ya tentang menerapkan instalasi driver perangkat keras komputer ya untuk pengetahuannya, dan untuk keterampilannya kita belajar tentang menginstalasi driver perangkat keras komputer ya. Ini untuk materi yang kita pelajari minggu kemarin. Untuk minggu ini untuk hari ini kita akan belajar KD ya, pengetahuan 3.7, yaitu menerapkan instalasi software aplikasi, dan untuk keterampilannya 4.7 menginstalasi software aplikasi. Ini akan kita pelajari ya. Terus kompetensi dasar untuk hari ini yang akan kita pelajari yaitu 3.7 menerapkan instalasi software aplikasi, 4.7 menginstalasi software aplikasi. Ini materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Tujuan pembelajaran: 1. Menjelaskan melalui diskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat 1. Menjelaskan jenis dan fungsi software aplikasi. 3.7.2 menentukan jenis software aplikasi yang akan diinstal sesuai dengan kebutuhan. 3.7.3 mengurutkan langkah-langkah melakukan instalasi software aplikasi. Ini untuk yang pengetahuan. Sekarang yang keterampilan, melalui penugasan peserta didik dapat 4.7.1 melakukan instalasi software aplikasi sesuai kebutuhan. 4.7.2 membuat laporan hasil instalasi software aplikasi. Inilah tujuan yang akan kita pelajari hari ini. Terus apabila kita bisa menginstal suatu aplikasi atau sebuah aplikasi, maka kita nanti ke depan tuh enaknya, katakanlah kamu mahir dalam menginstal beberapa aplikasi ya, itu nanti seandainya kamu membuka suatu usaha ya, suatu usaha, entah itu kamu membuka servisan di rumah atau mungkin bekerja di Dudi, itu nanti sudah ada nilai plus. Kalau tidak ada aplikasi itu ya tidak bisa digunakan ya. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita pasti membutuhkan apa itu yang namanya aplikasi. Contoh, kita ingin bermain game lah ya, kita butuh aplikasinya. Game apa yang harus kita install? Yang kedua, kita butuh mengedit tulisan atau bahkan katakanlah membuat undangan. Nah, kita juga membutuhkan namanya software atau aplikasi. Terus berikutnya, kita ingin mengedit video, maka kita juga harus membutuhkan aplikasi untuk mengedit video ya. Itulah beberapa manfaat ya apabila kita dapat menginstal aplikasi untuk kebutuhan sehari-hari. Bahkan apabila kita sudah mahir, kita bisa gunakan untuk merintis usaha rumahan atau mungkin ikut judi seperti itu ya. Oke, silakan yang bisa menjawab ini. Yang pertama, apa itu software aplikasi? Apa contoh penggunaan software dalam kehidupan sehari-hari? Silakan, siapa yang ingin menjawab? Saya Pak. Silakan, Bapak. Software yang digunakan untuk meringankan pekerjaan manusia. Contohnya ingin membuat undangan menggunakan aplikasi Microsoft Word Ya. dan membuat presentasi menggunakan PowerPoint. Oke. Oke, silakan soal kuitas yang kedua. Apa contoh penggunaan software dalam kehidupan sehari-hari? Siapa yang mau jawab? Saya Pak. Oke, silakan Vika. Misalkan saya ingin membuat video dan mengedit videonya menggunakan KineMaster. Ya. Dan saya ingin mengupload foto menggunakan aplikasi Instagram dan Facebook. Oke. Oke ya, itu jawaban dari soal pretest yang tadi disampaikan oleh
Yang pertama yaitu Java, yang kedua yaitu VK. Apa itu software aplikasi? Tadi sudah disampaikan oleh temanmu ya, dari Java ya. Contoh software aplikasi itu: 1. Microsoft Word ya, 2. Microsoft Excel, 3. Microsoft PowerPoint. Ini hanya contoh ya, contoh kecil. Di luar sana banyak sekali software aplikasi. Nah, sekarang kita belajar apa itu software ya, apa itu software. Software itu bisa dikatakan sebagai hal yang sangat penting di dalam komputer. Nah, ini. Tanpa adanya software, komputer tidak bisa menjalankan perintah dengan baik sesuai apa yang kita inputkan. Ini software. Tidak heran karena software mempunyai peran yang begitu penting. Sesuai namanya, software merupakan bagian dari komputer atau bisa disebut sebagai aplikasi di dalam komputer tersebut. Ini software ya. Intinya, perangkat ini memudahkan pekerjaan manusia. Misal, untuk membuat dokumen, mengolah gambar, dan sebagainya. Software sesuai yang telah disebutkan mempunyai banyak fungsi. Fungsi tersebut yang membuat komputer bisa berjalan dengan baik sesuai perintah penggunaannya. Berikut fungsi software tersebut. Yang pertama ya, ini fungsi software. Kalau tadi kan pengertian software. Sekarang fungsinya. Fungsi dasar software adalah untuk mendeteksi perangkat hardware di komputer dan mengatur perangkat hardware agar bisa bekerja dengan baik. Yang kedua, fungsi software berikutnya adalah untuk media penghubung software lain dengan hardware di dalam komputer. Yang ketiga, bukan hanya itu, software juga berfungsi untuk mengidentifikasi program dan menerjemahkan software dengan bahasa khusus supaya bisa bekerja sama dengan baik. Ini adalah fungsi dari software. Sekarang jenis-jenis software. Yang pertama, sistem operasi. Nah, ini sistem operasi yang kemarin kita pelajari ya. Sistem operasi dalam bahasa Inggris namanya adalah operating system atau OS. Di dalam komputer keberadaannya sangat penting karena tanpa perangkat ini komputer tidak bisa dijalankan. Ya, kemarin contohnya ya, contoh dari operating system itu ada Microsoft Windows. Ya, Windows kan sudah banyak ya. Ada Windows 7, Windows 8, dan Windows 10. Bahkan kemarin saya baca literasi itu di internet itu mau rilis yang Windows 13. Kita tunggu aja. Ada Unix, ada Macintosh operating system, Linux, dan masih banyak lainnya. Contohnya di HP-mu itu juga ada OS-nya. Apa namanya OS-nya? Android. Ya. Ada lagi selain Android apa lagi? Apa? Mac OS. Ya toh? Ya, mahal itu. Apa itu? Software pengolah kata sesuai namanya, jenis-jenis software yang tergabung ke dalam kelompok ini digunakan untuk urusan tulis menulis. Contoh software yang paling populer jenisnya adalah Microsoft Word. Nah, kalian sudah pernah menggunakan toh Microsoft Word? Tentu aplikasi ini bukan nama yang asing karena sering digunakan. Aplikasi ini dikeluarkan oleh Microsoft Corporation yang biasa sepaket dengan Excel, PowerPoint, dan sebagainya. Nah, ini adalah contoh dari software mengolah kata. Ya, ada Word. Mungkin kalian sudah tidak asing ya dengan Word itu, bahkan sudah berkarya ya dengan menggunakan aplikasi Word. Yang ketiga, software pengolah angka. Nah, software ini sering dipakai untuk mengerjakan dan melakukan perhitungan dengan angka-angka di dalamnya. Software ini bisa menemukan jawaban atas semua rumus penjumlahan, pembagian, perkalian, dan juga pengurangan yang diperlukan penggunaannya. Sama dengan software pengolah kata, ada banyak contoh software untuk mengolah angka. Yang paling populer adalah Excel. Kalian sudah pernah menggunakan Excel? Pernah ya? Untuk apa? Menghitung apa? Menghitung apa? Ya, itu seperti itu. Banyak sekali ya fungsi dari Excel itu. Selain untuk menghitung apa aja ya? Yang pernah. Tadi untuk menghitung nilai. Rata-rata nilai ada lagi?
Menghitung apa? Penjumlahan, ya seperti itu. Itu adalah Excel. Yang keempat, software antivirus. Jenis software yang digunakan pada jaringan komputer ini kerap dikenali dengan nama virus protection software. Aplikasi ini tugasnya untuk mendeteksi dan juga menghapus virus yang masuk ke dalam sistem komputer. Nah, jadi antivirus ini diciptakan untuk membersihkan yang namanya virus. Ya, software ini menentukan apakah sistem ada virusnya atau tidak. Umumnya jenis software ini bekerja dengan memindai file dan dokumen di komputer. Nah, sekarang saya tanya, contoh dari antivirus itu apa saja yang pernah kamu temui di lapangan? Madap, apalagi? Avira, apalagi? Apa? Avast, apalagi? Norton. Ya, banyak sekali. Mungkin ada juga S32. Ya. Semua ini bekerja, ya. Dia mempunyai tujuan yang sama, yaitu apa? Membasmi virus. Ya, membasmi virus yang masuk ke dalam komputer. Ya. Kalau sampai virus itu masuk tidak ada yang namanya antivirus, itu bahaya. Bahayanya apa? Bisa merusak apa? Data. Data pentingmu bisa dirusak nanti oleh yang namanya virus. Itu ya. Pada pertemuan kali ini kita nanti akan belajar tentang cara instalasi ya. Instalasi apa? Instalasi Office Word 2007 ya. Jadi nanti saya ada DVD ya instalnya. Silakan nanti diekstrak filenya dan klik 2 kali setup. Jadi nanti di dalam DVD nanti di aplikasi yang akan saya bagikan nanti itu nanti setelah kamu copy ke dalam PC, nanti silakan dicari foldernya, lalu dicari setup. Ya, dari setup di sini, klik 2 kali. Ya, klik 2 kali. Lalu masukkan serial number pada kolom yang telah disediakan. Setelah itu pilih continue. Ya, setelah itu pilih continue. Jadi setelah nanti kamu setup, klik 2 kali, lalu muncul seperti ini tampilan key-nya. Nanti di dalam paket aplikasi itu nanti juga ada serial number-nya. Silakan dibuka, lalu di copy, dipaste dari sini. Ya, dipaste ke sini, klik continue. Yang ketiga, centang I accept the term of this agreement. Kemudian klik continue. Maksudnya apa? Kalau kamu menyentang ini, berarti kamu menyetujui. Ya, menyetujui apa? Lisensi di sini. Jadi aplikasi apapun itu pasti punya yang namanya lisensi. Ya, silahkan dibaca lisensinya. Kalau kamu memang memahami, silahkan diklik I accept. Seandainya tidak mau, ya udah biarkan aja, batal atau cancel. Ya, kita centang, klik continue. Yang keempat, pilih install now untuk memulai proses instalasi. Di sini di Office 2007 nanti ada 2 pilihan. Ada install now dan customize. Kalau install now berarti kamu setuju dengan paket yang ada di installer itu sendiri. Kalau customize berarti kamu menentukan. Misalkan, Pak, saya tidak ingin Microsoft Publisher, ya udah tidak ada dicentang. Ya, jadi customize ini berarti kita menentukan sendiri. Kira-kira aplikasi apa yang harus saya install. Tapi seandainya kamu tidak mau repot, ya udah klik aja install now. Tunggu proses instalasi hingga selesai ya. Jadi dari sini dari kiri ke kanan loading. Nanti kalau sudah selesai, Microsoft Office 2007 sudah berhasil terinstall di komputer atau laptop Anda. Terakhir pilih close. Itu adalah cara instalasi dari Microsoft Office. Perhatikan.
Pertama setup, ya. Nah ini ada produknya. Kita masukkan serial numbernya ya ini. Kita paste di sini. Ini kalau hijau berarti kita sesuai ya, anunya apa? Serial numbernya ada ini. Ini kentang. Nah, ini kita tunggu proses dia bekerja ya. Nah, ini kalau sudah selesai sampai sini, lalu kita close. Nah, ini sukses ya. Sukses. Kita close. Nah, ini kita Nah, ini adalah tampilan dari Microsoft Word ya. Seperti ini kalau kita berhasil install. Word 2007. Ya. Tugas setelah siswa mengerjakan bersama kelompoknya masing-masing, maka siswa adalah mengerjakan secara individu sesuai dengan job sheet. Ya, ini nanti harus kamu kerjakan pada pertemuan kali ini. Oke ya, ini adalah job sheet. Nanti saya bagi satu-satu tiap anak. Ya, nanti dikerjakan sesuai perintah yang ada di job sheet. Geser ya, Mas. Geser. Ini nomor sebelah. Geser ya. Nah, ini ya. Silakan dikerjakan sesuai perintah yang ada di job sheet masing-masing. Ya, saya beri waktu berapa menit kira-kira untuk mengerjakan job sheet itu? 10 menit ya. Oke. Silakan sambil mengerjakan job sheet, silakan PC dinyalakan untuk praktek instalasi. Oke ya, silakan dipraktekkan untuk materi yang telah saya sampaikan tadi, yaitu instalasi software. Di sini nanti kita akan menginstal Office 2007. Silakan dipraktekkan. Silakan untuk kelompok yang lain ya, silakan mencatat di job sheet yang telah saya bagi tadi ya, dicatat supaya nanti jelas hasilnya ya. Itu nanti yang dikumpulkan ke saya. Silakan install now. Nah, ini proses instalasi ya, ini progresnya seperti ini instalasi. Silakan ditulis ya di lembar job sheet-nya. Nah, ini adalah prosesnya instalasi ya. Kita tunggu sampai selesai.
Untuk kelompok yang lain sudah disiapkan untuk aplikasinya nanti ya, yaitu Office 2007. Ini ada 4 anak ya berkelompok. Oke, silakan untuk kelompok yang ini untuk menginstal aplikasi. Untuk anggota yang lain silakan mencatat di lembar job sheet ya, yang telah saya bagi tadi. Nih serialnya nih, serial. Nah ini di copy aja, jangan sampai semuanya, mulai ke A sampai belakang. Nah itu di copy, lalu dipastekan di sana. Sudah selesai belum kelompok ini? Masih nunggu kok. Oh masih nunggu. Apa? Sudah selesai semua atau pekerjaannya? Sudah. Oke, silakan dikumpulkan job sheet-nya. Terus silakan DVD yang tadi saya berikan dikeluarkan, lalu dimatikan, dikembalikan yang rapi ya, ditata yang rapi seperti sedia kala. Silakan job sheet dikumpulkan ke saya. Silakan job sheet-nya. Oke, silakan dimatikan ya PC-nya, terus DVD dikembalikan dan ditata seperti tadi yang rapi ya. Baiklah anak-anak, setelah kalian menyelesaikan praktek ya instalasi Office 2007, dikumpulkan melalui job sheet. Untuk tugas mandiri ya, silakan dikerjakan nanti di rumah. 1. Sebut dan jelaskan macam-macam software. 2. Sebutkan langkah-langkah instalasi Word 2007. Selain yang dikerjakan di rumah, nanti kalau pertemuan berikutnya silakan dikumpulkan ke saya. Seperti itu ya. Demikian ya materi yang bisa saya sampaikan pada hari ini, yaitu mengenai menerapkan instalasi software aplikasi ya. Mungkin dari sini ada yang mau menyimpulkan. Silakan saya untuk menyimpulkan. Software adalah perangkat lunak yang berada di dalam komputer. Contohnya seperti Microsoft Word, PowerPoint, dan yang lainnya. Oke, betul ya. Oke, kita beri aplaus untuk Saiku. Oke, jadi software adalah perangkat lunak yang harus kalian install ya. Apabila kalian telah selesai dalam menginstal operating system. Karena seandainya kalian tidak menginstal apa itu software, katakanlah Microsoft Word ya atau Office, maka dari mana kalian ingin mengetik sebuah naskah atau dokumen. Yang kedua, misalkan selain itu software juga berfungsi sebagai penghubung ya. Penghubung antara OS ya, OS yang tadi kamu install, entah itu OS 7, Windows 7 atau Windows 8 bahkan Windows 10, itu kalau tidak menginstal software maka laptop atau PC tersebut itu tidak bisa digunakan untuk hal yang lain. Padahal software itu banyak macamnya. Pertama, software aplikasi ya. Contohnya apa? Misalkan software itu MS Word, Excel, itu untuk software aplikasi. Ada lagi software editing video, contohnya Filmora. Kalau di HP ada yang namanya KineMaster ya.
Terus untuk software antivirus, contohnya apa aja? Nah, betul, Semadap. Terus ada lagi Avira. Ya, itu adalah jenis-jenis software yang harus kamu install apabila kamu ingin menggunakan PC atau laptop ya untuk kebutuhan sehari-hari. Oke ya, untuk pertemuan berikutnya yaitu kita akan membahas yang namanya perawatan perangkat keras. Ya, di pertemuan yang akan datang nanti kita akan tahu ternyata hardware itu perlu dirawat ya. Ya, perlu dirawat supaya apa? Jelas, supaya awet. Nah, kenapa kok harus dirawat? Karena PC itu mungkin ada debu. Ya, ada debu, mungkin bisa juga kemasukan hewan kecil. Nah, caranya gimana? Ya udah kita bongkar, kita bersihkan menggunakan kuas dan lain sebagainya. Ya, intinya kita rawat secara berkala. Jangan sampai kita membeli, kita pakai, tidak kita rawat selama beberapa hari, minggu, bulan, bahkan tahun. Itu kalau terus kamu biarkan seperti itu tanpa ada perawatan, ya kita tunggu aja. Mungkin nanti PC-mu atau laptopmu cara kerjanya menjadi lambat. Kalau nggak gitu bisa juga terjadi konsleting. Ya kenapa konsleting? Mungkin waktu kamu menggunakan PC atau laptop kamu sambil makan atau minum. Baiklah anak-anak, sebelum kita mengakhiri pertemuan pada hari ini, ya kalau nggak ada yang ditanyakan, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Duk siap gerak. Sebelum kita pulang, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Silakan pulang, hati-hati di jalan, langsung pulang ya, jangan mampir-mampir. Saya ingin dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.